Terjerat Cinta Om Duda. Episode 34. Diajak ke salon. Apa yang dokter katakan, Annabelle? Tanya James pada pengasuh putri kecilnya itu. Kata dokter, saya harus sering-sering menggerakkan jari saya, Tuan. Dan, setiap 3 kali sehari harus dibersihkan dan diganti perbannya, terang Sofia. Hah? Setiap 3 kali sehari? Kok kayak minum obat sih? Seloroh James yang tampak sedikit heran. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh. Maksud saya 3 hari sekali, Tuan. Hehehe, ucap gadis desa itu disertai cengengesnya. James menjentikkan telunjuknya pada jidat gadis desa di sampingnya. Plak, ayau. Ringis gadis desa itu seraya mengusap-usap jidatnya yang sedikit terasa ngilu. Dasar bodoh, hardik James disertai senyuman gelinya. Sofia memanyunkan bibirnya bertingkah manja. Baik, kalau gitu aku akan menyewa jasa suster untuk datang ke rumah setiap 3 hari sekali. Dengan begitu, kau tidak perlu repot-repot pergi ke rumah sakit lagi, ucap duda tampan itu. Memangnya tidak apa-apa, Tuan? Tanya Sofia. Ya, tidak apa-apa, Belle. Semuanya aman, jawab James. Sofia tersenyum manis. Kini, jari manisnya sudah lebih terasa membaik. Setiap hari ia harus meminum obat yang telah dokter resepkan tadi. Obat itu berguna untuk menghilangkan nyeri dan mempercepat luka jahitan menjadi kering. Oke, Annabelle, tak perlu membuang waktu lagi, sudah saatnya kita melangsungkan pernikahan. Tapi, sebelum itu, muah. Dengan manis James mendaratkan bibirnya pada pipi mulus gadis desa itu. Sofia sedikit menghindar dan bergidik geli. Kita akan pergi membeli sebuah cincin yang akan menjadi mahar pernikahan kita. Oh ya, kau juga perlu sedikit berdandan agar lebih terlihat cantik, ucap James seraya memainkan setiap helai rambut milik gadis desa itu. Apakah tidak terlalu berlebihan, Tuan? Tanya Sofia. James menggeleng. No, kau harus mendapatkannya. Sebuah cincin permata yang cantik dan mewah, sepertinya cocok sekali jika terpasang di jari manismu ini. Terang James seraya meraih tangan gadis desa itu lalu mengecupnya penuh cinta. Sofia tersenyum manis dan sangat bahagia. Wajahnya yang manis itu berubah menjadi merah merona. Lucunya gadis desa itu. Annabelle, panggil James. Ya, gadis desa itu menjawab serta menolehkan wajahnya pada duda tampan itu. Kau tidak sedang alergi makanan, bukan? Tanya James yang berhasil membuat Sofia sedikit heran. Hah? Tidak, Tuan. Memangnya kenapa? Jawab Sofia. Pipimu merona merah seperti sedang alergi makanan, jawab James seraya mencubiti pipi mulus yang merah merona itu. Ia sangat gemas pada gadis desa itu. Hehehe, ini karena saya malu, Tuan. Sofia menjawab disertai cengengesannya. Kau memang menggemaskan, Annabelle. Aku sudah tak sabar ingin menghabisimu, ucap duda tampan itu seraya mengacak rambut gadis desa itu. Lama-lama rambut saya berubah seperti singa jika setiap saat Tuan mengacak rambut saya seperti itu, oceh si gadis desa yang sebentar lagi akan menjadi istri Tuan James. Hahaha. Seketika James tertawa terbahak-bahak. Kenapa kau sering sekali mengomel seperti itu? Dengar, kau masih muda. Jangan banyak-banyak mengomel dan marah-marah, nanti kau cepat tua. Ucap duda tampan itu di sela-sela tawa ngakaknya. Sofia memutar bola matanya malas dan membuang napasnya. Sementara James tampak masih terkekeh. James memarkirkan mobilnya di basement sebuah pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Seperti yang ia katakan,
ia akan membeli mahar dan mengajak Sofia ke sebuah salon untuk di make up. Ayo, ajak James, Raya membuka sabuk pengamannya. Kita mau ngapain? Tanya Sofia yang tampak sedikit gugup. Kita akan. Sebaiknya jangan banyak bertanya. Ayo turun. Jawab sang duda tampan itu. Baiklah. Sofia pasrah dan akhirnya turun dari mobil. Duda tampan itu mengenakan kacamata hitam dan topi hitam, tak lupa ia mengenakan masker hitam agar tidak terlihat jelas wajahnya yang tampan dan sudah terkenal di mana-mana. Tentu saja ia harus menutupi dirinya agar tidak menjadi sorotan dan bahan gibahan. Pilih, mau cincin yang mana? Ucap James saat mereka berdua berada di sebuah toko perhiasan yang paling bagus di tempat itu. Sofia menggaruk kepalanya yang sama sekali tidak terasa gatal. Sejujurnya ia sangat bingung harus memilih yang mana. Sementara semua cincin yang ada di hadapannya sangatlah indah dan mewah. Tentu saja harganya pun tidak akan murah. Duh, kepala saya pusing, Tuan. Gadis desa itu memijat pelipisnya karena pusing. Pusing. Kenapa tiba-tiba sekali? Apa jangan-jangan ini hanya alibimu saja? Selidik James. Tidak, ini saya bingung pilih yang mana. Sementara semuanya sangat indah sekali, jawab Sofia seraya menyengir kudanil. Astagfirullah, hal begini saja membuatmu sakit kepala. Cek, dasar bodoh. Cibir James seraya menjentikkan telunjuknya pada dahi gadis desa itu. Sofia hanya meringis kecil dan menyengir kuda. Ya sudah, kalau gitu biar aku saja yang memilihnya, James mengambil keputusan bijak. Sementara Sofia hanya mengangguk pasrah. Tak membutuhkan waktu lama bagi James memilih sebuah cincin yang cantik dan mewah. Yang ia prediksikan cocok melingkar di jari manis calon istrinya itu. Mungkin karena ia dulu sering membelikan cincin untuk mantan istrinya itu. Yang ini saja, ucap James pada pramuniaga. Baik, Tuan. Tapi, apakah tidak dicoba dulu? Tanya pramuniaga itu. Tidak perlu, saya sangat tahu ukuran jari manisnya. James menggelengkan kepalanya dan menjawab penuh percaya diri. Si pramuniaga tersenyum serta mengangguk. Sementara James pun ikut tersenyum serta bicara dalam hati. Jangankan ukuran jari manisnya, ukuran berannya pun aku sangat tahu. Hai, ucap duda tampan itu dalam hati. Setelah selesai membeli cincin, James pun bergegas mengajak Sofia ke sebuah salon. Ia ingin melihat Sofia berdandan dan mengenakan pakaian yang indah. Sulap wajahnya agar lebih terlihat cantik, berikan perawatan pada seluruh tubuhnya. Perintah James pada petugas salon. Baik, Tuan, jawab petugas salon itu. Annabelle, ikuti saja apa yang akan petugas salon lakukan padamu. Kau tidak perlu khawatir, mereka hanya akan memberikan yang terbaik untukmu, ucap James seraya mengusap lembut wajah manis gadis desa itu. Baik, Tuan, jawab Sofia. Sofia pun meninggalkan majikan galaknya dan mengikuti si petugas salon untuk melakukan serangkaian perawatan. Mungkin ia akan melakukan mandi susu, pedicure-medicure, perawatan rambut, dan dipoles oleh make up natural. Beberapa jam kemudian, James masih setia menunggu calon istrinya yang sedang diobrak-abrik oleh para petugas salon. Sejujurnya ia sangat tidak sabar ingin melihat perubahan yang ada pada diri gadis desa itu. Tuan, terdengar suara seorang wanita yang sudah tak asing lagi bagi James. Seketika James menolehkan wajahnya dan menatap lekat pada sosok gadis desa di hadapannya itu. Sudah selesai, Tuan. Gadis desa itu berjalan mendekati majikan galaknya. Senyuman manis dan bahagia terukir di wajah cantiknya, sementara James tampak tercengang dan seakan enggan mengedipkan matanya sedetik pun.
Sofia melambai-lambaikan tangannya pada duda tampan di hadapannya itu. Ia sangat terlihat cantik mengenakan dress hitam bertabur bling-bling halus yang semakin membuat kecantikannya terpancar dengan sempurna. Rambut panjang yang hitam lebat itu ditata rapi dan dari sisi kanan serta sisi kirinya dikepang, kepangannya disatukan ke belakang. Dan, pokoknya dia sangat cantik hari ini. Rambut panjang yang hitam dan tebal alami itu tidak ia perbolehkan diedit dan disulap menjadi model-model kekinian. Dia sangat sayang sekali pada rambut panjang hitam dan tebal miliknya itu. Tuan, halo. Apakah Anda bisa melihat saya? Gadis desa itu melambaikan tangannya lalu mendekatkan wajahnya pada wajah tampan majikan galaknya itu. Pasalnya, James hanya bengong tanpa mengedipkan manik matanya. Ah, iya, sorry. James mengerjapkan matanya dan membuyarkan lamunannya saat Sofia menepuk wajahnya yang tertutup oleh masker sebagian. Anda kenapa, Tuan? Tanya gadis desa itu yang tampak menatap heran. Ia tidak peka jika majikan galaknya itu sangat terpana dan terpesona padanya. Tidak apa-apa, Belle. Jika sudah selesai, tunggu di sini. Aku akan membayar semuanya, ucap James seraya menggaruk pelipisnya. Baiklah, Tuan. Gadis desa itu mengangguk mengiyakan. Sejujurnya ia sedikit merasa canggung mengenakan dress hitam yang tetap terkesan sopan dan rapi namun elegan dan penuh pesona. Pakaian hitam memang cocok sekali melekat di tubuh Sofia. Gadis desa pemilik kulit putih mulus itu sangat terlihat anggun dan lebih seperti wanita. Memang selama ini dia waria. Hahaha. Sementara itu James sedang membayar apa semua yang telah digunakan oleh calon istrinya itu. Tuan James tidak memuji kecantikanku. Apakah aku tidak terlihat cantik? Ah, tapi aku sangat cantik sekali. Dengan gaun dan high heels ini. Aku sungguh seperti wanita yang bercahaya. Hahaha, bukan. Aku seperti selebriti yang selalu dapat sensasi. Bicara apa sih aku ini? Ngawur deh. Cerocos Sofia dalam hati. Ayo, James mengajak Sofia yang sedang memandangi dirinya di pantulan cermin. Ah iya, jawab Sofia seraya memutar tubuhnya. Ia tersenyum manis pada majikan galaknya itu. Berharap agar dipuji oleh duda tampan itu. Kau sangat cantik dan seksi, Annabelle. Aku sungguh tidak akan bisa meninggalkanmu atau melupakan dirimu, ucap James dalam hati. Ia tampak menatap datar pada wanita di hadapannya. Entah apa sebabnya ia tak sampai memuji kecantikan gadis desa itu melalui lisannya. Kenapa dia diam saja? Memang benar, aku memang tidak cantik di matanya, ucap Sofia dalam hati. Tanpa berkata apa-apa, James melangkahkan kakinya. Dan hal itu membuat Sofia refleks melangkahkan kakinya mengekori sang majikan yang berjalan di hadapannya. Duh, sulit sekali. Kenapa aku harus mengenakan sendal seperti ini sih? Pakai sendal jepit, kan lebih nyaman. Celoteh gadis desa itu dalam hati. Jalan lebih cepat, Belle. Kita tidak punya banyak waktu lagi, suara bariton itu membuyarkan lamunan Sofia. Baik Tuan, jawab Sofia pasrah, ia begitu kesulitan mengenakan high heels yang mewah itu. Sementara kini banyak mata lelaki yang menatap ke arahnya. Dan hal itu tak luput dari jangkauan James. Berjalanlah di sampingku, perintah duda tampan itu seraya menghentikan langkahnya. Tuan, saya boleh gak melepas sendal ini? Rengek Sofia. Kenapa? Tanya James. Saya tidak bisa memakai sendal ini. Saya tidak biasa, Tuan. Gadis desa itu menjawab sedikit gugup. James memutar bola matanya malas. Kau harus membiasakan diri dengan hal seperti itu, Annabelle.
Tegasnya seraya berjalan kembali. Sofia mengerucutkan bibirnya dan membuang napasnya. Mungkin dia kesal. Dengan pasrah ia pun melangkahkan kakinya kembali bersejajar dan menyeimbangi langkah kaki majikan galaknya itu. Sialan, dia jadi tontonan para pria mata jelalatan. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi, desis James dalam hati. James dan Sofia terus berjalan, mereka memang tidak terlihat seperti pasangan kekasih atau suami istri. Dan malah lebih terlihat seperti bodyguard dengan nona muda. Hahaha. Saat sedang berjalan, gadis desa yang manis itu benar-benar tidak bisa menyeimbangkan dirinya dengan high heels yang ia kenakan. Hingga hal itu membuatnya tiba-tiba keseleo, dan Sofia memekik saat tiba-tiba kakinya sedikit oleng. Annabelle. Dengan sigap duda tampan itu menangkap tubuh gadis desa yang hampir saja terjatuh. Pemandangan itu membuat setiap manusia yang ada di sana, dan bahkan patung-patung pun cemburu serta iri pada mereka. Kau tidak apa-apa? Tanya James seraya membantu Sofia untuk berdiri tegak. Tidak apa-apa, Tuan. Saya hanya tidak bisa memakai sendal ini. Gadis desa itu menjawab dengan raut wajah yang merah padam karena malu pada semua orang yang melihatnya. Bisa jadi ia dikatakan katrol. James memutar bola matanya dan membuang napasnya. Berhubung kau tidak bisa memakai high heels ini, dan setelah ku pantau, semua mata para lelaki jelalatan itu memandangi dirimu. Sebaiknya aku gendong saja kau, Annabelle. Ucap duda tampan itu yang kemudian mengangkat tubuh Sofia dan menggendongnya seperti bayi. So sweetnya Bang James nih. Tuan, apakah tidak berat? Tanya Sofia seraya menatap intens pada duda tampan yang kini sudah berjalan sembari menggendong gadis desa itu. James menggeleng. No, jawabnya. Lebih berat jika aku menahan sesuatu ini, Annabelle. Maka lebih baik sekarang kita bergegas menjadi pasangan suami istri agar aku bisa menikmati seluruh tubuhmu tanpa takut apa-apa lagi, lanjutnya. Sofia membulatkan kedua bola matanya penuh dan menelan salivanya. Masuklah, jika kakimu terasa sakit, maka aku akan memijatnya terlebih dahulu. Ucap James saat ia telah berada di samping mobilnya. Tidak, Tuan, jawab gadis desa itu. Kemudian ia pun masuk ke dalam mobil milik majikan galaknya dan duduk manis di sana. Sementara James menutup pintu mobil bagian Sofia dan setelah itu ia berlari dan masuk ke dalam mobilnya. Duduk di depan kemudi. Bro, klek. James membanting keras pintu mobilnya dan buru-buru ia menguncinya. Annabelle, mendekatlah padaku. Pinta James yang tampak memaksa. Sofia mengerutkan dahinya dan menatap heran pada majikan galaknya itu. Ada apa, Tuan? Tanya gadis desa itu. James mengusap wajahnya dan melepas topi serta maskernya. Tanpa disangka-sangka ia menarik lengan Sofia dan muah. Duda tampan itu mendaratkan kecupannya pada pipi mulus yang kini sedikit dihiasi oleh blush on yang natural. Sofia melongo dan tercengang. Kau sangat cantik sekali, Annabelle. Mendekatlah. Puji duda tampan itu seraya menarik paksa gadis desa itu hingga memepet dirinya. Dia memuji kecantikanku. Bisik Sofia dalam hati. Annabelle, James berkata setengah berbisik, tangannya lantas mengusap lembut wajah cantik gadis desa itu. Ya, Tuan. Sofia menyahuti. James tersenyum kecil. Seketika Sofia tercengang saat James mengecupnya. Cantik sekali, aku sangat gemas. Puji James yang kemudian mendaratkan kembali kecupan untuk gadis desa itu. Sofia kembali tercengang. Dan, kali ini bukan hanya mendaratkan kecupan biasa, duda tampan itu tampak memperdalam kecupan itu.
Tentu saja Sofia menyambutnya dengan hangat. Aduh, duda tampan ini sudah tak sabar lagi. Hai hai hai. Bersambung.